Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sharing with Suci. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Suci Dahlia Narfila. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini mau bahas apa lagi nih? Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas salah satu fungsi dari PNS atau dari para ASN itu adalah memberikan pelayanan kepada publik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pelayanan publik, apa itu pelayanan publik dan lain sebagainya ya. Tetap nonton video ini sampai akhir ya teman-teman semua. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas apa itu pengertian dari pelayanan publik dan apa itu hakikat dari pelayanan publik. Kenapa sih itu yang kita bahas pertama? Karena teman-teman pernah kenal dong dengan pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka gimana sih kita mau belajar tentang pelayanan publik kalau kita sendiri tidak paham apa itu pengertian dari pelayanan publik. Makanya untuk pertama saya akan ajak teman-teman untuk memahami apa sih itu pengertian dan hakikat dari pelayanan publik. Oke, pertama kita akan bahas pengertian pelayanan publik ya. Nah, sebenarnya ada banyak pengertian pelayanan publik yang diberikan oleh para ahli. Nah, di sini saya akan merangkum bahwa pelayanan publik itu adalah pemberi layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Nah, dari definisi pelayanan publik tersebut, maka sebenarnya ada 3 unsur utama dalam pelayanan publik. Nah, teman-teman bisa lihat ya, unsur yang pertama itu adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua itu adalah penerima layanan atau disebut juga dengan pelanggan, yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Sedangkan yang ketiga itu adalah kepuasan. Kepuasan ini kita terima oleh pelanggan atau kita dapatkan dari orang yang menerima pelayanan kita. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai prinsip pelayanan publik. Nah, di sini ada setidaknya 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Yang pertama itu adalah prinsip partisipatif. Nah, prinsip partisipatif ini berarti pelayanan itu dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua itu adalah transparan. Nah, di mana pemerintah itu menyediakan akses bagi masyarakat untuk bertanya atau menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan. Yang ketiga itu responsif, yaitu pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, tidak diskriminatif, artinya tidak boleh dibedakan antara satu warga dengan warga lainnya. Yang kelima, mudah dan murah. Mudah itu artinya persyaratan yang dibutuhkan masuk akal. Sedangkan murah itu berarti biaya yang dibutuhkan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam itu efektif dan efisien, di mana artinya mampu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan prosedur yang sederhana serta biaya yang murah. Yang ketujuh itu fleksibel. Nah, apa artinya? Itu pelayanan publik harus dapat dijangkau dalam artian fisik, yaitu dekat, dan dalam artian non-fisik artinya biaya dan persyaratannya masih terjangkau. Yang kedelapan itu akuntabel, artinya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Yang kesembilan, berkeadilan. Nah, jadi pelayanan publik ini adalah alat untuk melindungi kelompok yang rentan dan akan menghasilkan rasa keadilan terhadap masyarakat sendiri. Nah, ini nih pertanyaan berikutnya sering dipertanyakan oleh orang-orang, itu bagaimana bentuk-bentuk patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Patologi birokrasi ini dapat kita artikan sebagai masalah-masalah yang menjerat dalam dunia birokrasi, karena tidak semudah itu dunia birokrasi ya, pasti ada persoalan dan masalah-masalah yang ada di dalamnya. Nah, jadi ada di sini beberapa hal yang sering terjadi dalam dunia birokrasi. Oke, perhatikan di layar saya, setidaknya ada 6 bentuk patologi dalam dunia birokrasi. Yang pertama itu adalah penggelembungan organisasi. Artinya apa?
di sini terjadi pembesaran struktur. Jadi kan sebenarnya kan birokrasi ini kan dirancang untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Nah, terkadang ketika proses memberikan pelayanan itu mereka cenderung untuk memperbesar struktur dan memperbanyak anggota. Biasanya kan mereka berharap dengan adanya anggota atau SDM yang banyak itu dapat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan. Nah, tapi terkadang penggelembungan birokrasi ini sangat tidak efektif terhadap pekerjaan, ya, dan adanya tumpang tindih amanah dan jabatan. Seperti itu kira-kira masalah dari penggelembungan organisasi. Yang kedua itu adanya duplikasi tugas dan fungsi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena adanya pembengkakan birokrasi ini dan organisasi tersebut, maka biasanya adalah duplikasi tugas dan fungsi yang dijalankan oleh unit-unit dalam organisasi birokrasi tersebut. Nah, akibatnya ada unit-unit yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Nah, tentu hal ini akan memicu terjadinya inefisiensi. Yang ketiga itu adalah red tape, yaitu cara kerja birokrasi prosedural yang lamban, ya, kemudian berbelit-belit sehingga mengakibatkan para penggunanya itu memberikan additional cost, atau bahasa kitanya itu suap, sogo, uang pelicin, uang rokok, uang makan, dan segala macam. Biasanya kan mereka tujuannya untuk mempercepat proses atau prosedur yang dibutuhkan. Nah, jadi memang red tape itu seperti prosedural yang sangat ribet dan jelimet. Nah, kemudian yang keempat itu ada konflik kewenangan. Nah, konflik kewenangan itu adalah birokrasi yang cenderung membengkak dari waktu ke waktu, ya, yang mengakibatkan demarkasi antara kewenangan unit organisasi yang satu dengan yang lain menjadi makin kabur dan bahkan tumpang tindih. Hal tersebut sering menimbulkan konflik kewenangan. Nah, berikutnya adalah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi birokrasi yang strukturnya tertutup, hierarkis, kaku, dan penuh dengan aturan membuat masyarakat awam susah mengontrol cara kerja birokrasi tersebut. Nah, hal-hal ini seperti ini tuh akan membuat pelakunya, para birokrat itu untuk melakukan praktik KKN. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir itu adalah enggan untuk melakukan perubahan. Karena postur organisasi yang besar, kemudian peraturan yang rumit, pekerjaan yang banyak, mereka itu para birokrat itu cenderung untuk enggan melakukan perubahan. Karena ya kalau berubah tentu akan merusakkan zona nyaman yang mereka nikmati selama ini. Oke, itu kira-kira beberapa bentuk patologi birokrasi yang terjadi ya. Nah, sementara di Indonesia sendiri juga ada loh penyakit birokrasi. Nah, biasanya beberapa persoalan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia itu misalnya seperti biaya yang mahal, prosedur yang sulit dan berbelit-belit, kemudian tidak ramah, ya. Kemudian adanya diskriminatif, kemudian tidak adanya kepastian kualitas dan waktu penyelesaian, tidak transparan, tidak responsif, dan adanya praktik KKN. Nah, mungkin teman-teman bisa tahu ya, sadar bisa paham sendiri bagaimana proses birokrasi yang ada di Indonesia dan kira-kira permasalahannya apa saja. Oke teman-teman, masih semangat untuk mengikuti sharing dengan saya kan? Nah, berikutnya kita bahas itu adalah prinsip-prinsip pelayanan prima. Nah, tapi sebelumnya saya mau ngajakin teman-teman dulu memahami apa itu pelayanan prima. Nah, pelayanan prima itu sendiri adalah memberikan pelayanan sesuai atau melebihi harapan pengguna layanan. Jadi istilahnya itu dia melewati batas standar pelayanan itu sendiri. Jika dia bisa sama bahkan atau lebih, maka seorang birokrat itu artinya dia mampu memberikan pelayanan yang prima. Oke, kita akan bahas kira-kira apa sih prinsip-prinsip pelayanan prima itu. Setidaknya ada 5 prinsip ya dalam pelayanan prima. Yang pertama itu adalah responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Jadi agar kita bisa memahami pelanggan dan lebih responsif, tentu kan kita harus tahu dulu tuh siapa pelanggan kita, kemudian apa yang diperlukan dari pelayanan yang kita sediakan. Nah, jadi salah satu bentuknya itu bisa dengan survei, penyediaan kotak saran, dan pengaduan untuk menjaring informasi dan keluhan. Nah, ini biasanya salah satu yang mereka gunakan untuk memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu adalah membangun visi dan misi pelayanan. Biasanya untuk mempermudah pelaksanaan pengukuran kinerja, visi dan misi itu dibuat. Nah, jadi
Jadi dengan bermodalkan visi misi itu kita dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Yang ketiga itu adalah menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Nah, ini misalnya seperti yang tadi ya, ada seperti SOP atau standar operasional prosedur seperti itu yang harus menjadi standar baku cara kerja dari masing-masing pemberi layanan. Yang keempat itu pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana pemberian pelayanan yang baik. Nah, ini jadi pegawai-pegawai yang bertugas di bagian administrasi atau birokrasi itu harus sesekali itu mendapatkan pelatihan ya. Jadi mereka paham akan tugasnya, paham akan fungsi organisasi tempat dia bekerja, paham dengan apa sih urgensi dari pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat. Nah, kemudian yang kelima itu adalah memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, jelas dong, karena dengan apresiasi ini bisa meningkatkan motivasi baik dari pegawai yang mendapatkan apresiasi maupun dari teman-teman atau pegawai lainnya yang akan menjadi lebih motivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik juga. Oke, tidak terasa ternyata seluruh pembahasan kita tentang pelayanan publik ini telah selesai. Semoga apapun yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah informasi serta wawasan teman-teman semua. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk selalu menonton video saya berikutnya ya. Semoga teman-teman semua selalu sehat, semangat, selamat, dan terus bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.